Betul, Pak. Selain tadi, apakah nilai tambah yang bisa diberikan oleh KB Bank dibandingkan dengan bank-bank yang lain? Halo Sobat Kelvin Hartono Official, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi bersama saya nih di Kelvin Hartono Official dalam edisi ulang tahun. Nah, kalau dilihat di sini ada kue ulang tahun nih, Feby. Bagus banget Pak, sesuai banget ya sama background Bapak. Iya, ini didapat dari Kelvin Hartono Academy, volunteernya saya. Pada saat kemarin ulang tahun yang di tanggal 15 Maret. 15 ya. Karena pas di ulang tahun itu ada seminar, saya berikan seminar tentang nonton bareng film The Founder ya. Gitu. Sayang ya kamu tidak bisa hadir ya. Tapi kan yang penting sekarang hadir. Ya. Kita akan berkenalan dan berbincang-bincang bisnis juga dengan Ibu Feby Sari, Corporate Funding Division Head. Agak keserimpet-serimpet ya, maklum tukang gado-gado sekarang berjumpa dan mengobrol sama sebuah bank yang cukup ternama ya, yang dari Korea ya. Iya betul Pak. Ceritain dong Feby, tempat kamu kerja, bagaimana alur-alurnya sampai menjadi KB Bank ya sekarang ya. Oh oke. Berarti alurnya KB Bank ya Pak, bukan alurnya saya pribadi ya Pak? Iya dong. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu semua ya tahu bahwa sebelumnya itu KB Bank itu namanya Bank Bukopin. Ya, kita namanya Bank Bukopin, long time ago lah ya Pak ya. Nah memang sejak tahun 2021 Pak, itu majority shareholder kita dari Korea Pak, OPA ya kan. 4 tahun lah ya. Lebih betul, sampai sekarang totalnya 67%, jadilah kita namanya KB Bank. Nah di Korea sendiri, KB Bank itu adalah bank nomor 1 Pak. Singkatan apa itu KB Bank? Belum tentu pemirsa tahu, iya, dijelasin dong. Mungkin kalau yang tahu Kukmin Bank ya, KB Kukmin Bank itu adalah kepanjangan dari KB Kukmin Bank. Iya, jadi di Koreanya tulisannya KB Kukminnya itu bacaan Korea. Nah kalau ke Indonesia kan takutnya orang nggak serimpet ngomongnya. Iya, jadi KB Bank Indonesia. Atau banyak juga yang bilang KB Bank itu Korea based, jadi memang bank yang terbesar dan terbaik di Korea. Iya, bukan keluarga bencana ya pemirsa ya. Oke, lanjut. Itu jadi kurang lebih seperti itu karena backgroundnya Korea sendiri yang ekspansi ke beberapa negara, salah satunya tuh udah ada juga di Kamboja, Myanmar, bahkan di New York, London kita juga ada. Nah, udah pasti dong lihat market Indonesia kan luar biasa super seksi ya Pak ya. Jadi margin di sini juga cukup besar. Jadi masuklah ke Indonesia dan mau menjadikan Indonesia sebagai second motherland-nya KB Bank gitu. Second mother ya. Jadi yang pertamanya tetap di Korea, tapi yang terbesarnya setelah yang Korea adalah mau dibikin yang di Indonesia. That's why bukan cuma hanya banknya, tapi ada juga ekosistem lainnya yang masuk seperti KB Sekuritas. Kita akuisisi Valburi ya waktu itu ya. Terus ada KB Finansia, Credit Plus itu kita juga akuisisi juga. Jadi ada beberapa lainnya juga sih Pak. Jadi nggak cuma banknya aja. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua udah pastilah kalau bertransaksi di KB Bank harusnya aman dan bisa mendapatkan fasilitas yang nggak kalah menarik dari bank lain. Apa aja bisa disebutin keunggulan ketika kita menjadi nasabah dari KB Bank? Oke, ini nasabah itu kan banyak ya Pak ya. Kebetulan saya handle yang corporate juga, yang perorangan juga. Mungkin kita omongin yang perorangan ya Pak ya. Karena saya lagi mau prospekin Pak Kelvin ceritanya. Jadi kalian kan. Jadi di kita sekarang itu ada nasabah itu kita yang mass customer ya. Itu kita retail. Ada juga yang segmen priority. Itu nasabah dengan saldo minimal 500 juta. Dan sekarang kita lagi buka segmen baru Pak. Namanya private banking. Itu untuk kelolaan starting mungkin bisa di 5 bio. Tapi fasilitas yang didapat nanti kalau udah 10 bio kita bisa kasih fasilitas yang luar biasa lah pokoknya.
Oke, untuk nasabah prioritas kita banyak banget fasilitasnya Pak. Jadi contohnya Bapak akan dapat SDB free selama 1 tahun ya. Terus dapat juga kita buatkan kartu KB Bank, kartu kredit ya dengan berbagai macam promo ya yang pastinya. Terus kita juga ada transaksi pick up service oleh RM kita yang udah sangat bankers banget lah Pak pokoknya. Jadi nasabah tinggal duduk manis aja, tidak perlu warawiri ke kantor atau kantor cabang karena nanti RM-nya yang akan handle. Saya belum pernah loh ke KB Bank. Belum pernah ya Pak, makanya saya yang kesini loh Pak. Berarti minggu depan saya undang ya Pak ya ke KB Bank ya. Di mana cabang terdekat? Kalau karena Bapak nasabah Prime, betul. Ya? Ini Mr. Wo Yuli, but everybody call him Tom. Oh, Tom. Iya, jadi ada nama itu yang Tom. Iya, betul. Nah itu kantor pusat kita itu di MT Haryono Pak, di Pancoran itu. Ya namanya dulunya tulisannya Bank Bukopin, sekarang KB Bank. Nah itu sebelahnya gedung film Pak. Jadi, gedung film, ya, ada gedung film. Gitu. Nanti kita undang Bapak di situ di banking hall kita juga sebenarnya ada lounge prioritas warna juga. Biru ya seragamnya ya. Ini yang sebelumnya Pak, sekarang warnanya abu-abu kuning. Ini yang sebelumnya biru, karena kan dulu kan hijau terus biru terus sekarang mengikuti warna kita di Korea yaitu abu-abu dan kuning. Gitu. Ini juga sudah melokalkan Pak, mirip orang Indonesia juga kan ya Pak? Iya. Mirip Chinese Cindo ya. Iya, sudah belajar bahasa Indonesia juga Pak. Oh ya harus dong. Yes, betul. Dia kan jualan di sini. Betul. Betul Pak. Selain tadi, apakah nilai tambah yang bisa diberikan oleh KB Bank dibandingkan dengan bank yang lain? Oke. Yang pertama ya Pak ya, ini kita punya RM itu benar-benar dedicated for customer lah ibaratnya. Kita siap pick up service dan lain-lain. Kan kadang ada beberapa bank itu sekarang udah digital oke ya, tapi beberapa nasabah Prime kita itu masih sukanya lebih ada advisernya sih, nggak cuma sama mesin itu kan. Nah kita pastikan nasabah Prime itu mendapatkan RM yang luar biasa, servisnya luar biasa dan juga cepat ya pastinya ya, karena kan nasabah pengennya cepat, tapi kadang-kadang ada beberapa nasabah kita kelompokin itu nggak selalu semuanya tuh pakai digital gitu kan. Jadi betul, itu bener kan Pak? Betul. Kalau Bapak termasuk yang mana nih? Betul dong. Terus ketemu orang dong. Betul. Bayangin aja berapa hari saya udah terus sama Feby. Salah ya. Feby ya memang gitu ya. Itu ya salah satunya itu ya. Yang kedua udah pasti benefit yang lainnya ya Pak ya. Kita untuk nasabah itu kita kasih special rate juga Pak yang bagus, yang seperti tadi saya bilangin ya Pak ya. Kita ada program Star Combo. Itu nasabah itu bisa sampai dapat rate itu kurang lebih 7% ya. Nanti kita blended Pak, 80%-nya di deposito, 20%-nya di tabungan. Ya, kurang lebih more or less nasabah dapat 6,3 sampai 6,5 lah. Minimum berapa? Minimum itu di 100 juta, tapi kalau di atas 500 juta kita tambahin lagi 0,5. Jadi luar biasa kan? Jadi kalau 100 juta, 6%. Kurang lebih iya, blendednya di angka mungkin sekitar 5,9-an lah ya, gitu. Nanti betul. Ya, tapi kalau di atas 5 tambah juta, lagi 0,5%. 0,5 jadi 6%. Betul. 6, hampir 6,5% ya gitu. Oke, selain itu benefit apa yang bisa diberikan sama KB Bank mengingat persaingan antara bank itu udah sangat-sangat ketat ya, benar nggak? Betul. Kalau Anda tidak bisa menyajikan sesuatu yang kelebihan dibandingkan dengan produk kompetitor, maka susah sekali untuk Anda bersaing, betul ya? Betul. Apalagi yang kamu bisa? Iya Pak, yang tadi udah pasti kan dedicated RM dulu sama yang special rate ya Pak, karena kan kita mau grab nasabah baru nih ceritanya yang belum rata-rata belum kenal KB Bank seperti apa. Nah setelah itu udah pasti service yang lain Pak. Kalau priority kan kita kasih SDB free. Oh, dapat SDB free. Betul. Terus kalau di mana-mana pengetahuan saya SDB bayar, betul. Tahun, betul. Itu aja udah luar biasa banget kan Pak. Itu udah terus nanti kalau kan kita yang datang, enggak deket kok di Cawang. Kalau di Cawang kan kita mesti bawa itunya. Apa tuh? Oh, tenang Pak. Itu kalau kantor pusat kita memang di MT Haryono ya Pak. Tapi kalau untuk SDB-nya paling dekat di sini itu ada di Tamrin Skyline. Oh, tetap ada. Agak jauh dikit ya Pak ya. Agak jauh. Ya, paling dekat di sini di mana Bu Imah kira-kira? Paling dekat itu sih Pak kayaknya ya Pak ya, yang betul Skyline Tamrin. Betul, itu sih Pak kurang lebih nantinya pastinya Bapak Ibu karena kita tuh banknya Korea ya, kita juga
orang taunya kan Korea K-pop, K-drama dan lain-lain ya kan. Sejauh mana peran dari KB Bank apakah memadukan dengan apa namanya unsur Korea, unsur Korea ya, mengingat kamu tuh sebenarnya punya kelebihan loh ya. Apa yang kamu bisa Bang kamu lakukan untuk menggarap segmentasi yang Gen Z ya? Iya betul. Gen Z ini kan suka betul. Ya. Mungkin kalau bisa dilihat kita 4 tahun yang lalu itu kita brand ambassador kita BTS Pak. Wow. Bukan nggak kaleng-kaleng kan, tapi karena lagi wamil ya jadinya udah wamil dulu. Wajib militer. Iya kalau di Korea itu kan harus wajib militer kan. Jadi sekarang ya lagi masing-masing dulu, jadi nggak campaign as a group gitu kan. Ya. Iya, nanti kita lanjut lah abis wamil kan. Nah sekarang itu betul di Koreanya sendiri sekarang ada NCT Dream juga, mungkin pada tahu ya NCT Dream. Nah itu brand itu kayak BTS juga Pak, grup ya kan NCT Dream. Nah tapi kalau yang di Indonesia nih yang kerasa sekarang itu 2 tahun lalu Pak. Jadi kita adain SM Town. SM Town itu kayak konser besar di mana SM Town itu adalah sebuah SM Entertainment lah, agensi besar lah yang menaungi artis-artis. Kok SM saya kurang tahu ya Pak ya, tapi pelajari ya. Tapi itu agensi besar lah yang menaungi beberapa artis betul. Nah dia konser. Nah privilege-nya bagi yang nasabah KB Bank itu dapat privilege untuk mendapatkan tiket. Betul. Walaupun ada beberapa klausa ya, tapi yang 2 tahun lalu pada dapat sih Pak dari kita. Jadi luar biasa kan? Iya. Dan perkenalan saya dengan KB Bank itu sangat-sangat unik ya. Jadi ulang tahunnya Sinergi ke-6 itu yang diadakan di Ritz-Carlton itu yang buatkan sahabat saya Pak Ismet. Dari coba ceritain Pak, gimana ceritanya? Atau ya ini mau ceritain. Jadi foundernya grup Sinergi ya yang membawahi beberapa bidang ya. Karena memang sekarang saya juga kemarin amazing juga ya lihat grup Sinergi itu udah mulai melebar ya. Ada Sinergi Ladies Leader, Sinergi golf, biliar ya kan? Badminton dan Sinergi biliar juga ada. Semua cabang olahraga ya Pak ya? Semua cabang, enggak semua. Enggak semua ya. Tapi mungkin sampai akhirnya Feby, saya ngomong sama Pak Ismet, kita jangan terlupakan dong. Ya UMKM kita. Karena masalah penamaan UMKM itu kan sudah saya hapuskan. Karena saya nggak mau menjadi usaha kecil. Ya. Akhirnya saya bilang saya gantikan dengan nama Sinergi Uli. Apa itu? Uli. Usaha. Siapa yang bisa jawab? UMKM usaha menengah. Uli apa ya? Usaha langsung. Ini apa? Nggak ada ya Pak ya? Nggak boleh ya? Usaha lokal Indonesia. Usaha lokal. Ya, jadi usaha lokal Indonesia. Itu saya langsung bilang ke Pak Ismet. Pak Ismet jangan dilupain dong kita. Jadi Pak Ismet langsung gercep, langsung bikin grup. Sinergi Uli. Serius, jadi ada berapa grup Pak sekarang di Sinergi Pak? Banyak ya? Udah banyak ya? Yang jelas banyak. Oke. Yang jelas banyak. Nah mereka juga sebelum-sebelumnya di awal kan mereka membuat properti ya. Grup properti. Iya ada Sinergi properti, betul. Di Ritz-Carlton banyak pameran juga ya, iya. Acaranya meriah kan, dan itu adalah bentuk kebersamaan dan saling dukung antara sesama anggota partner Sinergi. Luar biasa kan, dan ini kita akan juga bisa. Mudah-mudahan kita akan terrealisasi, kita bisa bekerja sama dengan. Bapak boleh bilang juga dong, siapa salah satu sponsor acara itu? Sponsor acara adalah KB Bank. Tepuk tangan, ayo semuanya tepuk tangan. Ya, di sana Kamsahamnida. Nona satu ini. Ya, gimana ceritanya tuh Pak? Pada awalnya. Jadi ceritanya, gimana ceritanya? Aku juga lupa. Kamu di versi Bapak dulu, abis itu versi aku. Pasti kan agak sedikit ini nanti. Tiba-tiba mereka segerombolan orang dari KB Bank. Tiba-tiba segerombolan, oke. Segerombolan, biar unik gitu. Iya, oke, segerombolan orang. Yang biasa-biasanya kan nggak hook. Iya, terus. Jadi segerombolan orang ini mendatangi saya gitu loh. Dan mereka bilang. Kira-kira berapa orang tuh segerombolan itu? Ada sekitar 4 ya. 4 ya, oke. 4 atau 5 orang itu ya. Intinya CH itu dikeroyok. Oke. Terus dibilang, Pak itu ada kita suruh daftar. Boot kan? Ya, kita suruh ngisi alamat email ya, nama email, nomor telepon. Biasa dong pancingan ya kan? Setelah itu kita muterin wheel, namanya spin wheel. Lucky wheel. Ya spin wheel lah ya.
spin wheel dan saya dapat puji Tuhan dapat tiket nonton di CGV. Iya, ya kan? Pokoknya yang aku ternyata itu adalah owner gado-gado boplo kan, langsung kayak terngiang-ngiang lah, itu kan saya sering makan gimana. Sekarang ketemu ownernya kan, langsung saya pikir itu adalah bumbu kacang mede itu kan. Oke, itu kan jadi langsung dong ternyata aku luar biasa, Bapak humble banget, malah dia yang mempromosiin kita. Jadi luar biasa sih. No wonder kalau bisnisnya dia tuh terus berjaya. Karena